A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fil kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, dimanapun berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu mendapatkan rahmatnya, selalu mendapatkan ampunannya. Alhamdulillah, untuk konten kali ini kita berada di masjid yang cukup terkenal, ya, Masjid At-Ta'awun yang berada di Puncak Bogor. Alhamdulillah, hari ini kita safar ke Bogor dan kita memanfaatkan waktu untuk sedikit memberikan sesuatu yang bermanfaat nih buat diri pribadi dan untuk teman-teman sekalian. Adapun di sini kita akan mencoba memberikan informasi terkait masalah pembahasan hadis arba'in. Ya. Alhamdulillah, bersama saya di sini kitab Syarah Arba'in Nawawiyah, pokok-pokok ajaran Islam, ya, yang insya Allah untuk para teman-teman sekalian ini, untuk teman-teman sekalian yang memang ingin mendengarkan dan melihat, kita akan mencoba membahas satu persatu terkait masalah apa yang ada dalam buku ini. Yang pertama, kita akan masuk hadis pembahasan terkait masalah niat. Namun sebelum kita masuk pembahasan hadis, kita akan membaca sedikit riwayat singkat terkait masalah pengarang buku ini, yaitu Imam Nawawi. Nama lengkapnya adalah Yahya bin Syarf bin Mari bin Hasan bin Husain bin Hazam, lahir pada Muharram 631 Hijriah di desa Nawa, sebelah barat daya Damaskus, Syria. Ayahnya seorang petani dan pedagang. Sejak kecil Imam Nawawi telah menampakkan kecerdasannya dan keseriusannya dalam mendalami Islam. Pada usia masih belia, Imam Nawawi berangkat ke kota Damaskus untuk menuntut ilmu. Beliau wafat pada malam Rabu 24 Rajab 676 Hijriah dan dimakamkan di desa Nawa. Selama hidupnya beliau tidak menikah hingga akhir hayatnya. Adapun di antara karya-karya Imam Nawawi yang sangat terkenal adalah yang pertama Syarah Sahih Muslim, yang kedua Rodatul Talibin, yang ketiga Riyadus Shalihin, yang keempat Azkarul Munjiyah min Kalami Sayyidil Abrar, yang kelima At-Tibyan fi Hamlatil Quran, yang keenam Al-Arba'in Nawawi yang kita pegang saat ini, yang akan kita kupas atau kita bacakan untuk teman-teman sekalian. Lalu yang ketujuh Syarah Bukhari, yang kedelapan Syarah Sunan Abu Daud, yang kesembilan Tahzibul Asma wal Lughah. Itu sedikit terkait masalah sejarah singkat Imam Nawawi yang berhasil atau yang telah mengarang kitab Syarah Arba'in ini. Dan insya Allah ini sangat bermanfaat buat teman-teman sekalian, walaupun sudah banyak yang mengkajinya. Namun di sini kita ikut ambil bagian saja, sifatnya murojaah atau mengulang-ulang. Mungkin dari teman-teman ada yang terlewat atau terlupa. Dan kini di sini pun kita bukan orang yang ahli, yang bisa berijtihad, yang bisa beristinbat atau mengambil suatu dalil atau mengeluarkan suatu fatwa, tidak. Cuma kita di sini cuma membacakan saja untuk teman-teman sekalian. Baik, yang pertama kita masuk hadis terkait masalah niat. Setiap amal tergantung pada niatnya.
An Amiril Mu'minin Abi Habsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaiha. Yang artinya diriwayatkan dari Amirul Mukminin Abu Habs Umar bin Khattab radhiyallahu an, dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amal itu tergantung pada niat dan setiap orang hanya memperoleh apa yang ia niatkan. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang tujuannya atau karena wanita yang hendak dinikahinya, maka hijrahnya itu kepada apa yang dihijrahkannya. Hadis ini diriwayatkan oleh dua imam hadis, yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari. Jadi itu adalah nama kepanjangan dari Imam Bukhari. Kemudian dari Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Kushairi An-Naisaburi. Nah, itu adalah nama Imam Muslim. Dalam sahih keduanya yang merupakan kitab paling sahih tentang hadis. Bukhari meriwayatkan hadis ini pada bagian awal kitabnya, yaitu bagian Al-Iman, bab ma ja'a anal a'mal bin niyatil hasanah wa likulli imri'in ma nawa. Dan di tempat lain dalam sahihnya, sementara Imam Muslim mencantumkan hadis ini dalam kitab Al-Imarah, bab qauluhu sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyah, nomor 1907. Kita masuk terkait masalah urgensi hadisnya. Hadis ini adalah hadis yang sangat penting dan menjadi prinsip dasar agama. Pada hadis inilah poros Islam beredar dan hukum Islam bermuara. Hal ini tampak jelas dari berbagai pendapat para ulama. Abu Daud berkata hadis ini adalah setengah dari agama Islam, karena agama pada dasarnya bertumpu pada dua hal, yaitu zahir atau amal dan batin atau niat. Imam Ahmad dan Imam Syafi'i berkata sepertiga ilmu masuk ke dalam hadis ini, karena perbuatan manusia meliputi tiga hal, yaitu hatinya, lisannya, dan anggota badannya. Sedang niat dalam hati merupakan salah satu dari ketiga hal tersebut. Sedemikian pentingnya hadis ini sehingga banyak ulama yang mengawali berbagai buku dan karangannya dengan hadis tersebut. Imam Bukhari misalnya menempatkan hadis ini di awal kitab sahihnya. Bahkan Imam Nawawi sendiri meletakkan hadis tersebut pada urutan pertama dalam 3 bukunya, yaitu kitab Riyadhus Shalihin, Al-Azkar, dan Arba'in Nawawi. Maksudnya adalah agar orang-orang yang menuntut ilmu menyadari pentingnya niat, sehingga ia terdorong untuk meluruskan niatnya hanya karena Allah, baik ketika menuntut ilmu maupun ketika melakukan berbagai amal kebajikan lainnya. Baik, sekarang kita masuk makna kata dalam hadis. Al-Habs bermakna Al-Asad atau singa, sedangkan Abu Habs adalah kunyah. Kunyah ini merupakan julukan, ya, panggilan. Nah, ini sudah biasa di kalangan orang-orang Arab, julukan. Untuk siapa? Untuk Umar bin Khattab, Khulafaur Rasyidin yang kedua. Innama adalah kata yang digunakan untuk hasr, pembatasan atau spesifikasi, guna menegaskan sesuatu yang disebutkan setelahnya dan menafikan selainnya. Bin niyah adalah bentuk plural atau jamak dari kata niat yang secara etimologis berarti kehendak, sedang arti terminologis bermakna kehendak yang dibarengi dengan perbuatan nyata. Imri'in artinya adalah manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Hijratuh secara etimologis, hijrah berarti meninggalkan, sedang secara syar'i hijrah adalah meninggalkan negeri kafir ke negeri Islam untuk menghindari fitnah. Adapun maksud hijrah dalam hadis ini adalah perpindahan dari kota Mekah dan kota lainnya menuju Madinah sebelum Fathu Makkah, pembebasan kota Mekah. Ilallah maksudnya adalah menuju ke tempat keridhaan Allah, baik dalam niat ataupun tujuan. Hijratuhu ilallahi wa rasulih artinya bahwa hijrah tersebut diterima dan akan diberi balasan kebaikan. Lidunya yusibuha artinya adalah demi tujuan duniawi yang ingin dicapainya. Adapun asbabul wurud, latar belakang lahirnya hadis
Ini adalah diriwayatkan dari Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir dengan rangkaian rawi yang siqah, bisa dipercaya. Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, di antara kami ada seorang laki-laki yang melamar seorang wanita yang dipanggil dengan nama Ummu Qais. Namun wanita itu menolaknya, kecuali jika laki-laki itu berhijrah ke Madinah. Kemudian laki-laki itu ikut hijrah, lalu menikahi wanita tersebut. Maka kami pun memberi julukan Muhajiru Ummu Qais, yaitu orang-orang yang berhijrah karena Ummu Qais. Fikul hadis atau pemahaman atau pelajaran yang bisa dipetik dari hadis ini adalah, yang pertama, persyaratan niat. Para ulama sepakat bahwa perbuatan seorang mukmin tidak dianggap dan tidak akan mendapat pahala kecuali jika diiringi dengan niat. Niat adalah salah satu rukun dari ibadah inti, seperti ibadah sholat, haji, dan atau puasa. Yang karenanya ibadah-ibadah tersebut tidak sah kecuali jika diiringi dengan niat. Sedang dalam ibadah yang menjadi perantara atau wasilah dari ibadah inti tersebut seperti wudhu dan mandi, terdapat beragam pendapat di kalangan ulama. Menurut mazhab Hanafi, niat merupakan syarat mutlak dalam ibadah tersebut untuk mendapatkan pahala. Sementara mazhab Syafi'i dan mazhab lainnya berpendapat bahwa niat dalam ibadah tersebut merupakan syarat sahnya sebuah ibadah. Maka ibadah perantara itu pun tidak sah kecuali dengan niat. Yang kedua, waktu dan tempat niat. Waktu niat adalah pada saat hendak melakukan satu ibadah. Dalam salat misalnya, seseorang harus berniat ketika hendak melakukan takbiratul ihram, takbir yang pertama. Dalam haji ketika hendak berikram, sedang dalam puasa cukup berniat sebelum terbitnya fajar. Tempat ini ada dalam hati. Tempat niat ada di dalam kolbu manusia dan tidak disyaratkan untuk diucapkan. Kendati begitu, bisa saja diucapkan untuk membantu hati dalam menghadirkan niat. Dalam niat tersebut ditentukan juga secara jelas apa yang diniatkan dan dibedakan dengan perbuatan lainnya. Karenanya seorang yang melakukan sholat zuhur misalnya, tidak cukup hanya dengan meniatkan sholat, melainkan harus diniatkan dengan jelas bahwa yang dilakukannya adalah sholat zuhur. Demikian pula pada sholat asar dan sholat lainnya. Yang ketiga, seseorang yang berniat melakukan kebaikan, namun karena satu dan hal lain, misalnya sakit parah atau meninggal dunia, lalu ia tidak bisa melaksanakannya, maka ia tetap akan mendapatkan pahala. Keempat, hadis ini juga mendorong kita agar ikhlas dalam melakukan suatu amalan dan ibadah, agar meraih pahala di akhirat dan memperoleh kebahagiaan di dunia. Yang kelima, setiap amal yang baik dan bermanfaat dilihat dari kacamata Islam yang diiringi dengan niat yang ikhlas dan hanya untuk mencari keridhaan Allah, maka amal tersebut merupakan ibadah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Itu terkait masalah hadis yang pertama di dalam kitab Syarah Arba'in Nawawiyah. Insya Allah ini akan terus bersambung kepada hadis-hadis berikutnya. Namun setiap konten kita akan masukkan satu hadis beserta syarahnya, urgensinya, fikulnya, serta maknanya, makna dalam hadisnya sesuai dengan apa yang ada di buku ini. Insya Allah semuanya akan kita kupas tuntas apa yang ada di buku ini. Saya tidak menjelaskan, tidak menjabarkan, tapi saya hanya membacakan. Semoga untuk konten kali ini bermanfaat buat teman-teman sekalian dan menyadari begitu pentingnya suatu amalan yang dibarengi dengan niat. Dan niat itu harus kita ikat dengan tekad dan istiqomah, sehingga niat itu bisa terwujud, terrealisasikan, sehingga sempurnalah pahala yang Allah berikan atas niat baik yang kita niatkan. Dan niat karena Allah pasti untuk sesuatu yang sifatnya baik, positif. Karena untuk niat yang buruk sudah dipastikan akan tertolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha thayyiban la yaqbalu illa thayyiban. Barakallahu fikum wa ahlikum wa malikum wa amalikum wa hayatikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.